Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhaini, NIM 20044111495, kelas 3M, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer, yaitu jaringan Wide Area Network. Langsung saja kita simak penjelasannya. Jaringan Wide Area Network atau jaringan WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, sampai 625 Mbps atau kadang-kadang lebih. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performansnya adalah terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon satelit atau komunikasi pembawa lainnya. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari dua komponen, yakni kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya, sedangkan elemen switching di sini adalah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Adapun kegunaan dari jaringan Wide Area Network adalah untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna atau komputer di lokasi yang lain. Selain itu, WAN juga digunakan untuk menghubungkan LAN dan jenis-jenis jaringan bersama-sama, sehingga pengguna dan komputer di satu lokasi dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Banyak WAN dibangun untuk satu organisasi tertentu dan swasta. Topologi Wide Area Network. Yang pertama, topologi peer-to-peer. Wide Area Network dengan satu titik interkoneksi untuk setiap lokasi diatur dalam topologi peer-to-peer. Topologi Wide Area Network peer-to-peer sama dengan peer-to-peer communication pada local area network, di mana setiap situs tergantung pada situs yang lain dalam jaringan untuk mengirim dan menerima data. Akan tetapi, peer-to-peer pada local area network menggunakan komputer dengan shared access dengan satu kabel, sedangkan topologi peer-to-peer pada wide area network menggunakan lokasi yang berbeda, masing-masing terhubung satu sama lain melalui sirkuit khusus. Topologi peer-to-peer wide area network sering menjadi pilihan terbaik untuk organisasi yang hanya memiliki beberapa situs dan dengan kemampuan untuk menggunakan sirkuit khusus yang memiliki saluran komunikasi yang kontinu antara dua akses point yang disewa dari operator komunikasi seperti ISP. Yang kedua, topologi ring. Di topologi Wide Area Network ring, setiap situs terhubung ke dua situs lainnya sehingga seluruh Wide Area Network membentuk pola cincin. Arsitektur ini sama dengan topologi ring pada Local Area Network, akan tetapi topologi ring pada Wide Area Network lebih menghubungkan lokasi ketimbang node-node jaringan. Kelebihan dari topologi ring dibandingkan topologi peer-to-peer pada topologi Wide Area Network itu 2 kali lipat diantaranya. Masalah kabel tunggal tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan, dan router di situs manapun dapat mengarahkan data ke rute lain jika satu rute sedang terlalu sibuk. Di sisi lain, perluasan jaringan peer-to-peer pada Wide Area Network karena membutuhkan setidaknya satu link tambahan. Karena alasan-alasan ini, Wide Area Network yang menggunakan topologi cincin lebih praktis untuk hanya menghubungkan kurang dari 4 atau 5 lokasi. Yang ketiga, topologi star. Topologi star pada Wide Area Network meniru aturan main pada topologi star pada Local Area Network. Satu situs berperan sebagai titik pusat koneksi untuk beberapa titik koneksi lainnya. Pengaturan ini menyediakan rute terpisah untuk data antara dua situs. Sebagai hasilnya, topologi star pada Wide Area Network lebih bisa diandalkan dibandingkan topologi peer-to-peer atau ring pada Wide Area Network. Keuntungan lain dari topologi star pada Wide Area Network adalah ketika semua sirkuit terdedikasi berfungsi. Topologi star pada Wide Area Network bintang menyediakan jalur data yang lebih pendek antara dua situs. Yang keempat, topologi mesh.
Seperti halnya jaringan perusahaan yang luas, maka sebuah topologi mesh pada wide area network menggabungkan banyak node yang terhubung secara langsung, dalam hal ini lokasi geografis. Karena setiap situs saling terkoneksi, data bisa dikirim secara langsung dari lokasi aslinya menuju destinasinya. Jika salah satu koneksi sedang bermasalah, router bisa meredirect data dengan mudah dan cepat. Topologi mesh pada wide area network adalah jenis konfigurasi wide area network yang paling toleran karena menyediakan beberapa rute untuk data bisa dikirim dari satu titik ke titik lainnya. Satu kelemahan dari topologi mesh pada wide area network adalah masalah biaya. Menghubungkan setiap titik ke setiap titik yang lainnya memerlukan lashing sejumlah besar sirkuit terdedikasi. Yang kelima, topologi tiered. Topologi tiered pada wide area network sama dengan topologi hybrid hierarkis yang ada pada local area network. Pada topologi tiered wide area network, situs wide area network yang terhubung dalam topologi star atau ring terkoneksi pada level atau tingkatan yang berbeda dengan titik interkoneksi yang diatur dalam layar-layar jaringan. Variasi pada topologi ini berlimpah dan memang fleksibilitas membuat pendekatan topologi tiered cukup praktis. Di sisi lain, fleksibilitas yang sangat pada topologi ini berarti bahwa pembuatan topologi wide area network berjenjang atau tiered memerlukan pertimbangan cermat tentang geografi, pola penggunaan, dan potensi pertumbuhan. Perangkat jaringan komputer. Yang pertama, Central Office adalah bagian pusat yang mengendalikan atau mengatur perangkat-perangkat agar bekerja. Bagian yang menjadi pusat penyedia layanan CO berfungsi mengendalikan sebuah jaringan atau membagi layanan-layanan ketika layanan terjadi. Yang kedua, Customer Promise Equipment adalah perangkat yang berhubungan dengan aplikasi dan user serta tidak terjadi proses signaling. Yang ketiga, Data Termination Equipment adalah sebuah peralatan atau subsistem yang saling berhubungan dengan beberapa peralatan yang melakukan fungsi yang diperlukan untuk memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi. Biasanya, perangkat Data Termination Equipment adalah terminal, sedangkan Data Communication Equipment adalah sebuah modem atau perangkat lain milik operator. Yang terakhir, Data Communication Equipment adalah perangkat yang terletak antara data terminal equipment dan data sirkuit transmisi. Hal ini juga disebut peralatan komunikasi data dan operator peralatan data communication equipment melakukan fungsi seperti sinyal konversi, coding dan garis clocking dan dapat menjadi bagian dari peralatan data termination equipment. Alat-alat yang digunakan dalam jaringan wide area network yang pertama yaitu router. Router adalah peningkatan kemampuan dari bridge. Router mampu menunjukkan rute atau jalur dan memfilter informasi pada jaringan yang berbeda. Yang kedua, switch ATM. Switch ATM adalah perangkat dalam ATM network yang bertanggung jawab untuk transit sel. ATM switch menerima sel masuk dari ATM endpoint atau ATM switch yang lain. Lalu ATM switch akan membaca dan memperbaharui informasi sel header dan langsung mengalihkan sel tersebut ke output interface sebagai tujuannya. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara local area network dan wide area network. Yang ketiga, modem. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog. Pada pengirim, modem mengkonversi sinyal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. Di sisi penerima, modem mengkonversi sinyal ke format digital kembali. Yang keempat, Channel Service Unit atau Data Service Unit. Channel Service Unit atau Data Service Unit merupakan perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan sebuah router dengan digital circuit seperti T1. Alat ini sama seperti modem, hanya saja Channel Service Unit atau Data Service Unit mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang kelima, multiplexer.
Multiplexer adalah perangkat yang menggabungkan dua sinyal atau lebih dari beberapa perangkat ke dalam media segmen yang sama. Pada sisi penerima, multiplexer memisahkan sinyal-sinyal gabungan tersebut. Yang keenam, communication server. Communication server adalah server khusus dial in atau out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke local area network. Yang ketujuh, frame relay. Switch X25 dan frame relay menghubungkan data lokal atau private melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah dibandingkan dengan ATM. Yang kedelapan, antena grid. Fungsi dari antena grid sendiri adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point atau point-to-multipoint, di mana antena ini berfungsi menerima dan mengirim signal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Yang kesembilan, access point radio Senau. Fungsi sebagai hubungan atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di access point inilah koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran sinyal juga mempengaruhi. Semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya. Yang 10, kabel pigtail. Fungsi kabel pigtail yaitu untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio Senau. 11, kabel UTP. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan radio Senau dengan komputer. Yang ke-12, personal komputer. Personal komputer memiliki fungsi yaitu sebagai server dan client dalam jaringan tersebut. Menguji jaringan wide area network. Adapun alat yang digunakan untuk menguji jaringan ini, yang pertama yaitu spektrum analyzer. Alat ini digunakan untuk mengetahui spektrum frekuensi yang telah digunakan oleh jaringan wave local area network lainnya. Dengan alat ini juga dapat diketahui apakah channel yang kita gunakan sesuai dengan alokasi frekuensi yang seharusnya. Yang kedua, optical time domain reflectometers. Alat ini digunakan untuk menguji serat optik. Dengan alat ini dapat diketahui apakah sinyal serat optik dapat diterima dengan baik oleh penerima. Alat ini juga dapat menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik. Yang ketiga, loss power meter. Alat ini digunakan untuk menghitung kehilangan energi yang didapat dari serat optik. Hasilnya dapat dibandingkan dengan teori optical link loss budget. Yang keempat, software client utility status. Software ini merupakan bawaan dari perangkat client wave local area network yang kita beli. Dari software ini kita dapat melihat kekuatan sinyal dan kualitas sinyal, menguji wide area network instalasi perangkat jaringan berbasis luas. Yang terakhir yaitu software link test. Software ini juga merupakan bawaan dari perangkat client wave local area network. Dengan software ini, kita dapat mengukur level noise yang didapat pada sebuah jaringan wave local area network. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi jaringan wide area network. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.